Mengapa? Mengapa Imam Muhammad Baqir sampai berkata demikian? Ya, kenapa? Wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak halal, tidak boleh seorang muslim berpaling dari al-Yamani. Siapa melakukan demikian, dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Jawabannya begini. Apa yang mengeluarkan orang dari Islam? Apa coba? Apa yang mengeluarkan orang dari Islam? Walaupun dia tetap mengaku Islam, kalau orang menolak seorang laki-laki yang namanya Nabi Muhammad, keluar dari Islam nggak? Keluar dari Islam. Walaupun dia tetap mengaku Islam sekalipun, dia tetap keluar dari Islam kalau menolak Nabi Muhammad. Itulah hujah Allah. Sama. Kalau orang menolak al-Yaman yal maut, seperti ajaran Imam Muhammad Baqir itu, artinya kalau seorang Syiah menolaknya, dia keluar dari hakikat Syiah sebagaimana orang Islam keluar dari hakikat Islam. Jadi mengeluarkan orang Syiah dari hakikat Syiah tiada lain menolak al-Yamani, karena al-Yamani sahibul wasiat yang merupakan dasar dari akidah Syiah, yaitu wasiat Nabi. Ya, maka keluarlah mereka dari hakikat Syiah, walaupun masih ngaku-ngaku Syiah, tapi hakikat Syiah telah keluar. Sebagaimana orang Islam ngaku-ngaku Islam, tapi dia keluar dari Islam kalau menolak Nabi Muhammad. Begitulah menolak Imam al-Yamani sama dengan menolak Rasulullah. Artinya kalau levelnya Imam al-Yamani itu keluar dari Syiah, hakikat Syiah, murtad dari Syiah. Dia bukan Syiah lagi di sisi Allah, tapi dia penentang Syiah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena satu tadi, asas Syiah itu wasiat Nabi, tiada lain, tiada bukan. Mereka menentang wasiat Nabi. Asas Syiah itu taat kepada maksumin, salah satunya Imam Muhammad Baqir. Mereka menolak wasiat Imam Muhammad Baqir, menolak ancaman Imam Baqir, dianggap sepele, dianggap remeh. Ucapan Imam Muhammad Baqir mengatakan, wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dianggap sepele oleh mereka. Ini kekafiran mereka yang kedua. Yang ketiga, kenapa? Karena mereka mengikut ulama-ulama Syiah yang jahat dan munafik dan murtad. Karena seburuk-buruk ulama itu adalah ulama Syiah, kata Rasul. Ya, syarrul fuqaha tahta dzillus sama. Sejahat-jahat makhluk di kolong langit ini ulama Syiah, dari mereka lah datangnya fitnah dan kembali kepada mereka fitnah itu. Dan fitnah terbesar kedatangan al-Yamani merupakan fitnah terbesar bagi umat Syiah yang mengatakan Imam al-Yamani dajjal dari Basrah, mengatakan Imam al-Yamani antek Inggris, mengatakan Imam al-Yamani partai Ba'ath dan sebagainya. Itulah kekufuran ulama-ulama Syiah. Kemudian selanjutnya mereka tidak sadar, mereka mengatakan menunggu Imam Mahdi Muhammad bin Hasan yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka cintai, padahal mereka menolak wasi dan utusannya. Menolak wasi dan utusan Imam Mahdi sama dengan menolak Imam Mahdi. Imam Mahdi menolak anaknya sama dengan menolak bapaknya. Begitu kata Imam Mahdi Hasan alaihissalam. Maka itulah kondisi umat Syiah hari ini. Mereka murtad dari Syiah. Ya, walaupun masih mulut mereka mengaku Syiah, sebenarnya mereka tidak digolongkan di yaumil kiamah nanti sebagai pengikut-pengikut maksumin yang Syiah itu. Wallahi tidak lagi, karena tantangannya adalah Imam al-Yamani yang dikatakan oleh Imam Muhammad Baqir, wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak dihalalkan, tidak boleh seorang muslim berpaling dari al-Yamani. Siapa melakukan demikian, dia adalah penghuni neraka, karena dia menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Demikian Bang Kismet, tolong disimpan ini berita agar dipamerkan ke grup, dibuat grup judul agar tahu bahwa kami dari Gerakan al-Yamani setuju dengan pendapat Sunni dan Syiah, pendapat Sunni dan Wahabi bahwa orang Syiah ini sesat dan bahkan bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad
alimata wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Suriahnya Al-Mahdi itu serba repot. Kalau dari Nur Imam Mahdi ini tidak garis daging, ya bisa sewaktu-waktu garis daging dari anak ke cucu, dari cucu ke cucu, tapi sewaktu-waktu ya terserah Nurnya lah mau kemana itu. Tapi untuk Surya Al-Mahdi Soekarno, ya Megawati dan saudara-saudaranya Imam Mahdi Soekarno. Jadi Anda itu kalau mau mencari keturunan anak cucunya Imam Mahdi, ya garis daging ya Soekarno. Tapi bukan berarti dia garis Nur Imam Mahdi, karena Nur Imam Mahdi ini sekarang pindah di Madura gitu loh. Salah satu warga Madura yaitu Imam Mahdi itu garis Nur kerasulan. Ya ada apa-apa di masa dia hidup. Kalau dia meninggal mau ikut kemana kan begitu. Ya ikut Rasulullah yang hidup. Di masa Soekarno ya ikut Soekarno gitu loh. Tapi di masa Imam Mahdi orang Madura ya ikut orang Madura. Salah satu warga orang Madura ya itu. Jadi di masa dia hidup ya harus ikut Rasulullah yang hidup. Kalau sudah meninggal ya selesai, tinggal ajarannya. Ya ajarannya itu bolehlah diikuti. Karena itu pemikiran juga syarat-syarat untuk menjadi manusia sempurna dan selamat. Hasil pemikiran Imam Mahdi itu untuk keselamatan umat gitu loh. Saya ikut semua Rasulullah, baik yang sudah meninggal, karena ajaran beliau itu hasil pemikiran untuk keselamatan umat. Dan kalau ada nanti ketemu Imam Mahdi yang hidup orang Madura, ya ikut orang Madura, saya ikut yang hidup. Karena setiap zaman itu permasalahan tidak sama gitu loh. Dan strategi ilmu keselamatan itu ya berbeda-beda tiap zaman. Tiap zaman itu berbeda untuk menghadapi situasi dan kondisi di dunia ini. Jadi mesti ada Rasulullah yang hidup. Nah, itu nanti saya ikut gitu, yang hidup. Assalamualaikum Ayah Alam, sama saudara kembarnya. Kalau sudah keponggok terus diulang-ulang, itu aja yang di-share sama saudara kembarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar Om. Jadi sekarang udah jelas kan, mereka itu ya sama seperti Ahmadiyah, mengaku tapi diminta pembuktian kebenaran nggak bisa membuktikan. Kan lucu ya kan, itu hanya bisa sekarang ngepam saja. Diulang-ulang kayak Pak Erik, kepentok terus nge-share diulang-ulang, mirip banget saudara kembarnya ya Ayalong ya. Ulama Syiah disesat-sesatkan, di neraka-neraka kan. Emang yang punya neraka apa Hasan Al-Yamani yang katanya maksum kok gak bisa membela umat Islam yang sedang tertindas. Ntar kalau aneh bilang produksi Inggris marah dia. Sama-sama Mirza Ghulam Ahmad. Iya dong, kan sama-sama merek kan sama, jenis kan sama, pembuatan Inggris dong. Bayangkanlah Om Narto, kalau kita kembali lagi ke masa silam, perang antara Amerika dan Iran, dari situ timbulnya, ya kan? Jadi ada tanda tanya di situ. Seharusnya Jaka Sukumar ini kalau mau berpikir dengan akal sehat, beliau
bisa, nggak dungu. Ya itu sudah dipastikan dong, ya kan, buatan Inggris ya kan, sudah dipastikan. Mengapa Imam Muhammad Bakir sampai berkata demikian? Ya, kenapa? Wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak halal, tidak boleh seorang muslim berpaling dari al-Yamani. Siapa melakukan demikian, dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Jawabannya begini. Apa yang mengeluarkan orang dari Islam? Apa coba? Apa yang mengeluarkan orang dari Islam? Walaupun dia tetap mengaku Islam, kalau orang menolak seorang laki-laki yang namanya Nabi Muhammad, keluar dari Islam nggak? Keluar dari Islam. Walaupun dia tetap mengaku Islam sekalipun, dia tetap keluar dari Islam kalau menolak Nabi Muhammad. Itulah hujah Allah. Sama. Kalau orang menolak al-Yamani al-Maut, seperti ancam Imam Muhammad Bakir itu, artinya kalau seorang Syiah menolaknya, dia keluar dari hakikat Syiah sebagaimana orang Islam keluar dari hakikat Islam. Jadi mengeluarkan orang Syiah dari hakikat Syiah tiada lain menolak al-Yamani, karena al-Yamani sahibul wasiat yang merupakan dasar dari akidah Syiah, yaitu wasiat Nabi. Ya, maka keluarlah mereka dari hakikat Syiah, walaupun masih ngaku-ngaku Syiah, tapi hakikat Syiah telah keluar. Sebagaimana orang Islam ngaku-ngaku Islam, tapi dia keluar dari Islam kalau menolak Nabi Muhammad. Begitu menolak Imam al-Yamani sama dengan menolak Rasulullah. Artinya kalau levelnya Imam al-Yamani itu keluar dari Syiah, hakikat Syiah, murtad dari Syiah. Dia bukan Syiah lagi di sisi Allah, tapi dia penentang Syiah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena satu tadi, asas Syiah itu wasiat Nabi, tiada lain, tiada bukan. Mereka menentang wasiat Nabi. Asas Syiah itu taat kepada maksumin, salah satunya Imam Muhammad Bakir. Mereka menolak wasiat Imam Muhammad Bakir, menolak ancaman Imam Bakir, dianggap sepele, dianggap remeh. Ucapan Imam Muhammad Bakir mengatakan, wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dianggap sepele oleh mereka. Ini kekafiran mereka yang kedua. Yang ketiga, kenapa? Karena mereka mengikut ulama-ulama Syiah yang jahat dan munafik dan murtad. Karena seburuk-buruk ulama itu adalah ulama Syiah, kata Rasul. Ya, syarrul fuqaha tahta dhillus sama. Sejahat-jahat makhluk di kolong langit ini ulama Syiah, dari mereka lah datangnya fitnah dan kembali kepada mereka fitnah itu. Dan fitnah terbesar kedatangan al-Yamani merupakan fitnah terbesar bagi umat Syiah yang mengatakan Imam al-Yamani dajjal dari Basrah, mengatakan Imam al-Yamani antek Inggris, mengatakan Imam al-Yamani partai Ba'ath dan sebagainya. Itulah kekufuran ulama-ulama Syiah. Kemudian selanjutnya mereka tidak sadar, mereka mengatakan menunggu Imam Mahdi Muhammad bin Hasan yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka cintai, padahal mereka menolak wasi dan utusannya. Menolak wasi dan utusan Imam Mahdi sama dengan menolak Imam Mahdi. Imam Mahdi menolak anaknya sama dengan menolak bapaknya. Begitu kata Imam Abdul Hasan alaihissalam. Maka itulah kondisi umat Syiah hari ini. Mereka murtad dari Syiah. Ya, walaupun masih mulut mereka mengaku Syiah, sebenarnya mereka tidak digolongkan di yaumil kiamah nanti sebagai pengikut-pengikut maksumin yang Syiah itu. Wallahi tidak lagi, karena tantangannya adalah Imam al-Yamani yang dikatakan oleh Imam Muhammad Bakir, wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fa'ala dzalika huwa min ahlin nar li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Tidak dihalalkan, tidak boleh seorang muslim berpaling dari al-Yamani. Siapa melakukan demikian, dia adalah penghuni neraka, karena dia menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Demikian, Bang Kismet, tolong disimpan ini berita agar dipamerkan ke grup, dibuat grup judul agar tahu bahwa
kami dari Gerakan Al-Yamani setuju dengan pendapat Sunni dan Syiah, pendapat Sunni dan Wahabi bahwa orang Syiah ini sesat dan bahkan bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak paham. Wasiat Nabi harus dibedakan dengan akhbar Imam Muhammad Baqir. Imam Muhammad Baqir hanya menyampaikan akhbar, bukan wasiat. Nah, paham? Ya, itu kan cukup satu orang, itu tidak perlu imam-imam yang lain karena di dalam kitab. Itu akhbar di dalam kitab. Dalam kitab Syiah namanya Al-Ghaibatun Nu'mani nama kitabnya. Paham? Artinya kalau orang kenapa ulama Syiah tidak boleh menyampaikan itu? Bukan tidak boleh ya, tidak menyampaikan ini. Banyak hal, karena ulama Syiah itu hubud dunia, takut kedudukannya jatuh. Ya, tahu nggak? Para ulama-ulama Syiah ini takut kalau orang ikut Imam Al-Yamani, kayak mereka kehilangan pengikut. Itu rahasianya. Rahasianya ulama-ulama Syiah itu takut kalau dia bilang Al-Yamani ini benar, habislah anak buahnya. Aduh, nggak tahu mereka dikelabui, dibohongi ulama Syiah kalian, nggak tahu ya. Mereka itu takut kehilangan pengikut, takut humusnya nggak dibayar. Makanya kalian itu ditipu mentah-mentah oleh ulama Syiah, paham? Di situ nggak ada Al-Yamani mengklaim berpaling atas nama Imam Baqir. Dari mana datangnya lintah dari Kerawang menuju Bekasi? Dari mana datangnya dusta dari atas nama Imam Baqir alaihissalam? Dibuat asumsi. Yang takut itu sudah mendakwakan dirinya maksum, nggak takut keluar dan tak tampil, takut dibunuh. Masa imam takut dibunuh? Kalah dong sama Sayyid Hasan Nasrullah. Dia memperjuangkan Islam, membela rakyat yang tertindas. Kalah dong sama Sayyid Hasan Nasrullah. Mereka juga dikejar-kejar mau dibunuh, tapi mereka nggak takut. Seperti Qasim Sulaimani ini ngumpet. Gak usah banyak ngomong deh. Atas nama Imam Baqir, kitab-kitab Al-Ghaibah, bukti nyata. Bukannya hanya di atas kertas ngesumbar, dikumandangkan gembar-gembor. Nyatanya apa? Melempem. Banyak ngomong, ngebual, ngedongeng. Hanya ucapan semua. Dongeng. Bukti nyatanya mana? Ngumpet. Udah datang kok ngumpet. Ngomong doang. Ngomong semua juga bisa. Bukti nyatanya mana? Kerjanya apaan? Aduh. Yang penting kenyataan loh. Yang diperlukan kenyataan loh. Bukannya dongeng, bukannya bendera disebar-sebarin doang. Yang tertindas itu Islam, ente nggak bela. Cuman ngesumbar-sumbar berdasarkan kitab Ghaibah atas nama Imam Baqir alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sepakat, tanyakan saja kepada orang-orang ahli sunnah wal jamaah di sini bahwa Syiah itu adalah sesat dan menyesatkan. Mau tahu? Tanya Ustadz Romli, tanya Pak Karim, itu Pak Kiai semua itu di sini grup ya, bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan. Saya sudah komunikasi dengan mereka itu.
banyak ustadz di sini, di grup ini juga banyak. Ya, yang lain-lain saya nggak tahu. Kemudian menurut Wahabi, Syiah itu kafir, bukan Islam. Ya. Dan saya pernah masuk Syiah selama 3 tahun, 2010 sampai 2013. Dan hari ini, detik ini, saya menyatakan diri keluar dari Syiah Imamiyah Wilayatul Faqih. Sudah lama ya keluarnya, tapi hari ini, detik ini saya umumkan, jangan kaitkan saya dengan Syiah Imamiyah Wilayatul Faqih. Saya setuju dengan Wahabi, mereka itu kafir. Saya setuju dengan Ahli Sunnah, mereka itu sesat. Nah, karena itu saya keluar. Saya adalah pengikut Imam Ahmad Hasan Al-Yamani, disebut Ansarul Imamul Mahdi. Kalau mau sebut saya, jangan Syiah ya, tapi sebut saja pengikut Said Ahmad Hasan Al-Yamani yang disebut dengan Ansarul Imamul Mahdi. Ya, begitu pengumuman dari saya, dari orang yang namanya Jaga Sukma. Silahkan dokumentasi pengumuman saya ini agar kalian semua tahu ya. Saya sepakat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Syiah Imamiyah Wilayatul Faqih adalah sesat dan menyesatkan, dan saya sepakat dengan Salafi Wahabi, mereka ini kafir kepada wasiat Nabi, kafir kepada ancaman Imam Muhammad Baqir, kafir kepada wasi dan utusan Imam Mahdi dan seterusnya. Ya, wallahi ingkar mereka. Dan karena itulah selanjutnya mereka kafir kepada 12 Mahdi di dalam surat wasiat Nabi. Demikian pengumuman dari saya terhadap Syiah Imamiyah. Silahkan Anda yang dari Ahli Sunnah setuju, dari Wahabi setuju, mari kita serang ini yang namanya Syiah yang sesat dan menyesatkan ini. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alaihimata wal mahdiin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Adiani Adin. Bu Dokter ini nggak tegas, nggak jelas ini. Coba jelasin sama saya bagaimana menurut Dokter Adiani ya tentang Syiah tuh loh. Syiah itu bagaimana menurut Bu Dokter? Sesatkah, kafirkah, bukan Islamkah, atau Muslim yang baik, Pak? Bu, coba jelasin sama saya. Agar jelas, jangan punya pendapat tuh nggak jelas, Bu. Coba jelaskan tentang Syiah itu sebenarnya gimana menurut pendapat Ibu. Ya, tolong jelaskan. Kalau nggak jelas gimana, Ibu aja masih sama nggak jelas fatwa pendapatnya tentang Syiah. Coba tolong jelasin, Bu. Waalaikumsalam. Baguslah. Sejak saat ini Jaga Sukma tidak mengakui Syiah. Baguslah. Ngotor-ngotorin aja di Syiah Imamiyah. Baguslah, keluar sudah pernyataan ya. Di sini lihat grup, Jaga Sukma bukan Syiah Imamiyah. Baguslah, ngotor-ngotorin aja di Syiah Imamiyah.